Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman sekalian apa yang terjadi kalau teman-teman tidak bayar pinjaman Kredivo selama 1 bulan lebih. Khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru saja kemarin-kemarin install, bahkan mungkin tahun ini baru install gitu ya. Dan anak-anak lulusan SMA yang baru saja masuk dunia kerja terus mengalami kesulitan keuangan gitu, biasanya akan opsinya adalah pinjol gitu. Nah, di sini saya akan kasih tahu apa saja resikonya, terutama soal Kredivo ini. Kenapa perlu saya kasih tahu? Supaya teman-teman tidak kaget dan tidak shock gitu ya. Karena kita-kita yang udah menggunakan lama sejak 2016-an, 2017-an kalau nggak salah Kredivo ini ya. Dan sampai sekarang usia Kredivo sudah 7 tahun lebih mungkin. Nah, mungkin yang dulu-dulu sudah mental baja, bahkan udah berani gagal bayar karena itu opsi yang cukup efektif supaya tidak terlalu pusing mikirin tagihan gitu. Nah, baik apa risikonya jika teman-teman tidak membayar selama 1 bulan tersebut di pinjaman Kredivo? Yang pertama, teman-teman akan selalu dihubungi oleh pihak dari Kredivo itu, entah melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Nah, tujuan untuk menghubungi kalian adalah memastikan bagaimana kelanjutan pembayaran kalian. Nah, saran saya di sini apa? Saran saya adalah teman-teman respon dulu dengan baik, yang ngomong saja kondisinya seperti apa. Misalkan kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja atau kurang stabil ya ngomong. Dan teman-teman jangan buat janji-janji yang tidak bisa teman-teman tepati ya. Contohnya, saya mau bayar bulan depan tanggal sekian. Jangan seperti itu. Ya, teman-teman bilang aja saya usahakan secepatnya gitu aja. Jangan diberi janji-janji ya. Karena apa? Kalau teman-teman memberikan janji, maka si pihak dari Kredivo akan memprioritaskan teman-teman. Seperti itu. Dan yang kedua adalah respon secukupnya aja. Jangan selalu direspon ya. Maksudnya saya bilang tadi respon baik-baik adalah ya respon sepentingnya aja, respon sesekali saja. Kalau perlu sekali doang, terus selanjutnya nggak usah direspon. Karena apa? Kalau teman-teman selalu respon, ya teman-teman akan jadi target utama mereka, jadi target prioritas mereka. Ya, sebagai debt collector misalkan gitu ya, daripada saya ngubungin orang yang nggak pernah bales, ya mending ini saja nih yang selalu bales. Jadi yang ini saja yang saya kejar-kejar gitu. Ya, tapi jangan berpikiran nggak bales teman-teman. Karena kalau nggak bales teman-teman bisa resikonya adalah pertama akan sebar data ke kontak darurat teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan ya. Apalagi kontak daruratnya itu real ke teman-teman kalian, saudara kalian, itu mereka akan disebari data kalian dan akan dimintai bantuan untuk melunasi pinjaman kalian. Biasanya seperti itu. Jadi dibuatkan grup khusus untuk teman-teman kalian dan saudara kalian. Nah, ini kan yang malu kalian. Apalagi kalau mentalnya nggak siap, pasti teman-teman akan down. Makanya teman-teman harus pahami, jadi jangan bingung. Jadi gimana ini, dibales apa enggak? Yang bener dibales ya, tapi sesekali saja, direspon secukupnya aja supaya tidak sampai menghubungi kontak darurat gitu. Nah, terus kalau apabila teman-teman misalnya udah 1 bulan lebih masih belum ada kepastian, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah DC lapangan dari Kredivo akan datang ke rumah kalian. Walaupun rumah teman-teman itu di kampung atau di pelosok. Ini perlu saya kasih tahu. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman walaupun teman-teman tinggal di kampung atau pelosok. Karena berdasarkan pengalaman teman saya, jadi ini ada sebuah cerita teman saya tetangga desa, satu kecamatan lah ya. Dia itu waktu pinjam di aplikasi Kredivo, itu awalnya lancar-lancar, terus kemudian ada kendala, keuangannya tidak stabil, makanya tagihannya tidak terbayar dengan lancar. Nah, singkat cerita terus sampai 1 bulan lebih dia nggak bayar, terus didatangi DC lapangan. Padahal bisa dibilang tempatnya ya nggak di kota besar, bisa dibilang pelosok, kampung gitulah. Karena DC lapangan dari Kredivo ini sudah cukup merajalela dan cukup banyak. Jadi teman-teman ya pasti akan didatangi lah walaupun tinggal dimanapun. Tapi ya jangan merasa takut teman-teman ya, jangan takut dulu. Karena DC lapangan pun datang tidak ada niat jahat, misalkan ngajak berantem kalian itu ya, enggak lah. Tujuan mereka datang ke tempat kalian adalah ya memastikan lagi tapi secara tatap muka gitu. Bagaimana nih kelanjutan pembayarannya.
Dan yang saya lihat itu baik-baik saja kok, ngomongnya juga biasa aja. Ya kita kan sama-sama manusia, mereka juga cari uang gitu ya. Tujuan mereka adalah gimana caranya dapat uang dari tagihan-tagihan yang terlambat atau tidak terbayarkan. Nah, terus jika teman-teman didatangi DC lapangan, saran saya adalah negosiasikan apabila teman-teman memang benar-benar tidak mampu bayar bunganya yang terus berjalan. Karena dari beberapa kasus yang saya lihat, itu ternyata bisa dinegosiasikan. Contoh, pinjaman teman-teman 1 juta, contoh ini ya. Terus bunganya berjalan hingga mungkin hampir 2 juta gitu. Terus teman-teman gak sanggup itu bayar pokok bersama bunganya. Ya teman-teman negosiasikan, ini saya bisa bayar cuma sanggup pokoknya aja mas, pinjaman pokoknya yaitu 1 juta. Kalau untuk bunganya saya ini benar-benar gak sanggup. Ya terus saja kekeh negosiasikan. Kalau kalau debt kolektornya nggak mau ya ini nggak bisa saya bayarkan, ini yang saya punya gitu aja lah. Nah nanti teman-teman lama kelamaan pasti diterima, karena ya mereka mending dibayar pokoknya saja daripada tidak dibayar sama sekali gitu. Nah risikonya terus apa kalau teman-teman bayar pokoknya aja? Risikonya ya teman-teman akan masuk ke slik OJK atau bisa dibilang nanti di blacklist dan tidak bisa pinjam dimanapun, aplikasi pinjaman online manapun. Termasuk itu juga di bank ya teman-teman, karena kan aplikasi ini juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau resiko yang lain nggak ada, misalkan resiko di penjara, resiko pidana atau dibawa ke pengadilan, itu nggak ada ya. Karena selama ini nggak ada tuh kasus-kasus pinjaman, apalagi pinjaman online yang dibawa ke ranah pidana, itu belum ada sampai saat ini. Nah sampai sini udah paham ya teman-teman? Buat teman-teman yang mungkin saja baru mengalami masalah-masalah seperti ini, yang terutama baru lulus SMA masuk dunia kerja dan menghadapi situasi ekonomi keuangan yang amburadul gini ya, terus kejebak pinjol gitu-gitu. Jadi resikonya kurang lebih seperti itu. Setelah menonton video ini, jadi teman-teman udah cukup siap menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Jadi tetap tenang, jangan panik, tidak ada resiko apapun yang cukup menakutkan, penjara, pidana, nggak ada. Hadapi dengan senyuman, oke? Sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.